Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besarnya syukur, karena dengan rahmat serta inayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita mampu pada malam hari ini untuk menghidupkan kembali qiyam Ramadan, yang pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-26 atau malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menyelesaikan hari-hari Ramadan kita yang tinggal tersisa 5 hari lagi. Tinggal tersisa 5 hari lagi. Mudah-mudahan sampai akhir daripada bulan Ramadan kita tetap istiqomah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan sufi dan tasawuf yang menjadi duri di dalam tubuh kaum muslimin. Apabila kita membaca kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad As-Sallahi rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, dalam kitabnya yang sangat bagus, beliau menulis sebuah kitab dengan judul Ad-Daulah Al-Uthmaniyah Awamilun Nuhud wa Asbabus Suqut, yang kalau diterjemahkan bangkit dan runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita membaca di bab yang kedua, yaitu berkenaan dengan runtuhnya, sebab-sebab runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani, niscaya kita akan meneteskan air mata, kita akan menangis, dikarenakan sebuah imperium yang begitu besar, sebuah imperium yang begitu kuat, sebuah imperium yang begitu gagah, yang sudah berdiri lebih kurang 700 tahun, akhirnya diporak-porandakan, akhirnya dihancurkan, akhirnya dilecehkan, dihinakan. Rajanya yang terakhir, sebelum yang terakhir, yaitu Raja Abdul Hamid yang kedua, itu dihinakan, gambarnya dipajang di pinggir-pinggir jalan sebagai pembantai, pembunuh. Begitulah nasib akhir daripada kekhilafahan Turki Utsmani, yang kemudian berakhir secara de facto dan secara de jure tahun 1920. Nah, yang menariknya adalah Dr. As-Sallahi rahimahullah ta'ala, walaupun ini banyak sebab-sebab terjadinya keruntuhan Turki Utsmani ini. Kalau Dr. Rohib As-Sirjani menyebutkan salah satu yang menyebabkan kelemahan Turki Utsmani itu adalah raja-rajanya yang senang
menikah dengan wanita-wanita Eropa yang notabene mereka adalah orang-orang Kristen, karena ada keyakinan bahwa menikahi wanita ahlul kitab itu adalah apa? Sesuatu yang halal, dan ternyata itu menjadi sebab utama nanti keruntuhan Turki Utsmani. Kenapa? Karena ketika Turki Utsmani akan menyerang orang-orang kafir ini, akan dihalang-halangi oleh istrinya. Istrinya bilang, keluarga saya sama-sama satu agama dengan saya, itu keluarga besar saya. Akhirnya apa? Raja-raja Turki Utsmani akhirnya menjadi lemah karena dirayu dan dibujuk oleh istri-istri mereka yang notabene adalah orang-orang non-muslim. Ini salah satunya. Dan yang kalau di Dr. As-Salabi menyebutkan salah satu penyebab utama keruntuhan Turki Utsmani yang sudah berkuasa lebih dari 700 tahun itu adalah apa? Munculnya di seluruh wilayah Turki Utsmani, di seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani, sufi-sufi yang menyimpang, tasawuf yang menyimpang, yang menjadi beban bagi negara. Ya. Bagaimana tidak menjadi beban bagi negara? Orang-orang sufi ini orang-orang yang malas bekerja. Ya. Mereka bilang sama raja-raja Turki Utsmani, mereka bilang sama amir-amir, gubernur-gubernur Turki Utsmani, bahwa kami ini adalah wali Allah. Kami ini adalah orang-orang khususnya Allah, yang memang tugasnya adalah apa? Untuk beribadah, berzikir terus. Ya. Maka kewajiban negara untuk membiayai kami. Bayangkan Pak, akhirnya anggaran negara itu banyak terbuat untuk mengurusi siapa? Orang-orang sufi. Baru sudah kita bahas, orang-orang sufi itu orang-orang yang malas apa? Bekerja. Demennya mau dikir, hadroh sholawatan, dikir. Gak mau makan, minta sama apa? Lah negara tidak bisa berbuat banyak. Kenapa Pak? Karena tokoh-tokoh sufi ini mereka adalah orang-orang yang menguasai rakyat kecil. Artinya mereka ini adalah pemimpin-pemimpin orang-orang awam. Sehingga pada orang-orang awam ini mereka setiap harinya dipungut zakat dan sebagainya. Amir-amir Turki Utsmani khawatir kalau keinginan para tokoh-tokoh sufi ini nggak dipenuhi, maka akan terjadi apa yang sekarang sering kita dengar dengan istilah the power of people, ya, atau apa namanya, kekuatan people power, ya, kekuatan rakyat. Nah ini ikhwan ini semua. Akhirnya amir-amir sufi memenuhi ya, keinginan-keinginan mereka. Yang kedua, anggaran negara itu habis untuk mengurusi padepokan sufi. Jadi tokoh-tokoh sufi itu minta dibangunkan tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat apa? Sufi-sufi mereka, padepokan, pondok-pondokan mereka, dan minta agar dibangun kuburan-kuburannya. Jadi kuburan-kuburan para wali itu dibangun besar-besar, bahkan lebih megah daripada masjid pada era itu. Itu kata para ulama, kata Dr. As-Salabi, terjadi 200 tahun sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Bayangkan. Jadi 2 abad sebelum runtuhnya Turki Utsmani, kerusakan akidah itu merajalela di seluruh wilayah Turki Utsmani. Sehingga kata Dr. As-Salabi, orang lebih banyak datang ke makam-makam, lebih banyak antri di kuburan daripada di masjid. Kalau sudah haul, apalagi kalau sudah haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, kata Dr. As-Salabi, luar biasa. Yang ketiga, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang sufi ini enggan untuk berangkat ke medan jihad. Hadis palsu yang populer di tengah mereka adalah roja'na min jihadil asghar ilal jihadil
akbar. Itulah hadis palsu yang populer, yang viral, yang masyhur di kalangan orang-orang sufi di seluruh wilayah Turki Utsmani. Sehingga sampai Dr. As-Solami mengatakan, ketika Raja Abdul Hamid kedua itu sudah dalam kondisi sangat genting, gerakan yang dipimpin oleh anak-anak muda Turki dengan gerakan sekulernya yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk menggoncang negara dari dalam, dari luar. Orang-orang Kristen Prancis, Eropa menghantam dari luar. Maka Sultan Abdul Hamid II, kata Dr. Sulami, menyuruh umat Islam untuk berjihad. Gak ada yang menyambut seruan jihad itu. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah dipimpin oleh para tokoh-tokoh sufi dan mereka sudah asik duduk di padepokan mereka sambil mendengarkan sama itu lagu-lagu, qasidah-qasidah, syair-syair yang dibacakan oleh para orang-orang tertentu dari kalangan sufi sambil berjoget. Yang sering kita lihat mereka itu sambil muter-muter pakai kecubung, topi kubung gitu ya. Bayangkan pasalnya. Raja Abdul Hamid menyeru mereka untuk berjihad. Gak ada yang menyambut seruan itu. Nasallallahu alaihi. Dan itulah yang sekarang kita lihat juga, orang-orang sufi ini disibukkan dengan hadrah, dengan lagu-lagu, dengan pukulan-pukulan, rebana dan sebagainya. Dan mereka disibukkan dengan itu dan itu dan itu, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan politik negeri ini. Mereka nggak peduli mau apa terjadi di sini. Mau negerinya mau dijual kek, mau negeri ini dijajah kek, mereka sudah tidak lagi peduli. Mau presidennya siapa kek, mau PKI kayak apa kek, yang penting kami sibuk dengan apa? Sibuk dengan sama mereka. Nah, apa lagi kalau peduli dengan Afghanistan, Palestina, Suriah, kemudian Irak, Yaman, nasallallahu alaihi. Nah, kalau sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya lah dalam sejarah Pak, seorang ulama besar yang bernama Abdullah ibnu Mubarak, seorang alim, seorang ahli ibadah, mujahid, yang ketika itu sedang berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin Syam dan Romawi di sebuah tempat namanya Tarsus. Nah, kemudian nanti di peta itu ada perbatasan Turki dengan Suriah, itu ada namanya wilayah Tarsus. Dulu itu menjadi perbatasan antara negeri kaum muslimin di negeri Syam dengan orang-orang Romawi. Maka Abdullah bin Mubarak menulis surat kepada seorang ulama besar, seorang ahli ibadah besar, namanya ada Imam Fudail bin Iyad, yang beribadah dan menjadi imam di dua Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebuah syair, sebuah tulisan yang selalu dikenang oleh para ulama. Nasihatnya Abdullah bin Mubarak kepada seorang ulama besar, seorang faqih, yaitu Fudail bin Iyad. Apa itu? Beliau tulis surat, ya abidal haramain, kata al-Imam Abdullah bin Mubarak, wahai Fudail bin Iyad yang beribadah, seorang ahli ibadah di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Apa kata beliau? Ya abidal haramain, lau absortan, kalaulah engkau wahai Fudail bin Iyad menyaksikan kami yang hari ini sedang riba, sedang berhadapan dengan musuh Romawi, dengan orang-orang Romawi di perbatasan negeri muslim dan kafir, la alimta annaka bil ibadati tal'ab, pastilah engkau akan sadar, pastilah engkau akan tahu dan dia ibadahmu di dua tanah haram itu hanyalah sekedar bermain-main saja, hanya sekedar bersenda gurau saja.
Kau habiskan waktumu dengan ibadah. Sedangkan kami, dilanjutkan oleh Abdul Muttalib, kalau pipi kalian basah dengan derayan air mata kalian, pipi kalian basah dengan genangan air mata kalian, ketahuilah bahwa demikian leher kami basah dengan darah kami. Menangis Hudzaifah ketika membaca surat Abu menangis. Saya mengatakan, saudara Abdullah ibnu Bakar, sungguh telah benar Hudzaifah. Masya Allah. Kalaulah Hudzaifah yang sholat di dua tanah haram, itu saja kata Abu Mubarak, kalau nggak peduli dengan jihad, nggak peduli dengan nasib kaum muslimin yang hari ini terdolimi di Palestina, terdolimi di Suriah, terdolimi di Irak, terdolimi di Afghanistan, terdolimi di Yaman, terdolimi, bahkan terdolimi di negeri ini sendiri, maka ibadah itu yang tanah haram, kata Abu Mubarak, hanya sekedar bersedekah dulu, apalagi ibadah kita di masjid istiqomah penuh. Karena bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi menjadi ibroh, menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa ibadah kita harus lurus tegak dengan jihad juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya lurus tegak kepada pemerintah, enggak, keliru. Lurus tegak terhadap syariat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mari di 10 akhir Ramadan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana, jangan pernah lisan kita sepi dari mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini mereka menjadi garda terdepan untuk membela, menjaga, melindungi Masjidil Aqsa. Padahal seharusnya kita juga punya kewajiban untuk menjaga Masjid Aqsa, tapi karena kondisi waktu, akhirnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang sekarang menjadi penjaga Masjid Aqsa. Kita, kewajiban kita tentunya adalah mendoakan mereka. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah sekalian. Nah, mudah-mudahan sekalian kita dijauhkan oleh Allah dari paham sufi yang menyimpang, paham sufi yang rusak ini. Ya. Apalagi salah satu tokoh yang sekarang lagi naik daun di Indonesia itu, ya, namanya Rozi Hashim Rozi Hashim. Namun alhamdulillah banyak ulama-ulama sufi yang lurus yang kemudian telah membongkar kedok sufinya Rozi. Ternyata sufi yang telah menyimpang dari sufi yang benar. Sufi yang benar itu yang lurus sesuai dengan itu ternyata banyak. Misalnya apa? Dibongkar oleh para ulama tentang kebohongan dia tentang apa? Adanya nama-nama ruh. Ya, nggak ada. Ulama-ulama hebat sufi apapun dulu tuh nggak pernah belajar yang namanya apa? Nama ruh kamu siapa? Lah, nggak ada manfaatnya juga. Ya, nggak akan ditanya itu di KTP jadi namanya. Nggak ditanya waktu ngambil BLT, nama ruh kamu siapa? Tapi sibuk Pak ngurusi nama-nama ruh. Habis waktu mereka ngurusi apa? Dan mereka lupa dengan nasib kaum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan kita semuanya, dan mudah-mudahan keluarnya kita dari bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang sehat dan waras. Karena kita sudah dididik berapa? Selama 1 bulan dengan siam Ramadan, dengan qiyam Ramadan, dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita waras, nggak hanya waras akalnya, tapi juga waras ilmu kita sebenarnya, sehingga kita bisa melihat apa yang ada depan kita ini dengan mata al-haq, bukan dengan mata ketidakbenaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita insya Allah bertemu lagi dari waktu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.